Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji ANOVA 2 jalur. Contohnya, seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang penggunaan model pembelajaran Jigsaw, STAD, dan RME untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa jika ditinjau dari gender. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh data berikut. Ini adalah data kemampuan komunikasi berdasarkan model pembelajaran ya, dan ini berdasarkan gender. Di sini ada 6 orang laki-laki dan juga 6 orang perempuan, di mana laki-laki disimbolkan dengan 1 dan perempuan disimbolkan dengan 2. Kemudian pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran Jigsaw, STAD, dan RME dengan gender terhadap peningkatan kemampuan komunikasi siswa? Untuk menjawab permasalahan ini, kita bisa menggunakan SPSS ya. Kita bisa buka SPSS-nya. Kemudian kita bisa beri nama variabelnya. Ini nama variabel yang pertama adalah kemampuan komunikasi, atau bisa kita tulis komunikasi. Kemudian untuk variabel kedua itu model pembelajaran. Dan untuk variabel ketiga adalah gender. Nah, di sini kita buat desimalnya itu 0. Kemudian di sini kan modelnya ada 3 ya. Kita lihat kembali. Di sini modelnya itu ada 3, yaitu model Jigsaw, STAD, dan RME. Berarti kita simbolkan 1 untuk Jigsaw, 2 untuk STAD, dan 3 untuk RME. Nah, di sini kita value-nya rubah. 1 untuk Jigsaw, kemudian 2 untuk STAD, dan 3 untuk RME. Di add, kemudian oke. Lalu kita juga rubah value-nya untuk gender. Kita beri nama 1 untuk laki-laki, di add, kemudian 2 untuk perempuan. Kemudian add. Oke. Lalu measure-nya ini kemampuan komunikasi berbentuk skala. Kemudian untuk model dan gender, karena ini hanya penyimbolan, kita klik nominal dua-duanya. Nah, di sini kita sudah definisikan variabelnya. Lalu kita buka data view dan ini sudah berubah menjadi variabel komunikasi, model, dan gender. Setelah itu, kita kopikan datanya. Ini data kemampuan komunikasinya. Kita kopikan. Kemudian untuk modelnya, karena ini model pertama, berarti kita tuliskan 1. Kemudian gendernya, tadi kan ada 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Berarti 6 orang pertama ini laki-laki, 1 ya simbolnya. Kemudian untuk yang 6 orang berikutnya itu perempuan, berarti simbolnya 2. Setelah itu, kita kopikan lagi untuk model yang kedua. Simpan di bawahnya. Kemudian untuk simbol model, ini karena model yang kedua, kita simbolkan dengan 2. Kemudian ini juga sama gendernya, 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Selanjutnya, kopikan data yang ketiga.
untuk model RME. Nah, di sini ini model yang ketiga, berarti kita tulis 3. Kemudian ini gendernya 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Nah, setelah itu, setelah kita definisikan ini ya, kita klik analyze, kemudian general linear model, kemudian pilih univariate. Masukkan data komunikasi ke dependent variable, kemudian model dan gender masukkan ke fixed variable. Setelah itu, klik option, masukkan model, gender, kemudian interaksi model dan gender ke display means form. Kemudian kita bisa ketik deskripsi statistiknya. Kalau ingin mengetahui deskripsi statistiknya boleh dicentang. Kemudian untuk homogenitasnya juga bisa dicentang ya. Kemudian continue, lalu OK. Nah, ini ada hasilnya. Ini deskripsinya ya, ini rata-ratanya untuk kemampuan komunikasi di model Jigsaw. Untuk laki-laki rata-ratanya 83,33, untuk perempuan 78,33, totalnya 80,83. Dan ini adalah standar deviasinya dan ini jumlahnya. Itu deskripsinya. Kemudian untuk homogenitas datanya, nilai signya itu 0,540, berarti datanya itu homogen. Selanjutnya, kita lihat tabel berikut. Di sini search-nya ada model, gender, dan model bintang gender ya. Interaksi model dengan gender. Kita lihat nilai signya untuk model ini 0,000. Berarti kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan kemampuan komunikasi siswa berdasarkan model pembelajaran yang diberikan. Atau model ini berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi siswa dari 3 model itu. Kemudian kita lihat sig dari gender ini 0,271. Ini lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, artinya gender tidak berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi siswa. Kemudian untuk ini interaksi model dengan gender terhadap kemampuan komunikasi, kita lihat nilai signya itu 0,003. Kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, maka artinya terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran Jigsaw, STAD, dan RME dengan gender terhadap peningkatan kemampuan komunikasi siswa. Itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang tadi, yang ini ya. Jadi kesimpulannya itu, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran Jigsaw, STAD, dan RME dengan gender terhadap peningkatan kemampuan komunikasi siswa. Itu penjelasan mengenai uji ANOVA 2 jalur. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.